Shalom sahabat 3G, kembali lagi dengan saya Sofyan. Di kesempatan kali ini, saya mengajak sahabat 3G sekalian untuk berdoa sejenak yuk. Berdasarkan tadi video-video yang sebelumnya saya sharingkan tentang arti beriman, tidak beriman, definisi setan yang sesungguhnya. Jadi, kita berdoa kepada Tuhan, berharap supaya iman kita semakin dikuatkan dan kita tidak seperti setan yang tidak mentaati kehendak Bapa di surga. Berdoa kita mulai, tutup mata kalian, buka pintu hati kalian. Terima kasih Tuhan buat semua berkat, kasih karunia, dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, bahkan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan juga untuk hikmat yang Kau berikan, bahwa kalau kita beriman adalah kita punya dasar percaya, dasar iman kita kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu percaya, punya dasar percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan, agar kami selalu percaya bahwa semua yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kita, itu semua dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Bahkan memberikan talenta-talenta kita, bahkan mungkin talentanya kedengarannya sepele, tetapi kalau itu dari Tuhan Yesus, berarti kalau kita menindaklanjutinya, berarti kita beriman. Kita punya dasar percaya dan taat terhadap Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk bisa mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti juga yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 22 ayat yang ke-42. Bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi, Bapa. Jikalau ini kehendak-Mu yang terjadi, terjadilah kehendak-Mu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di Lukas 22 ayat yang ke-42. Bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Bapa di surgalah yang terjadi. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menghidupi ayat firman ini Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan, telah contohkan, telah teladani dalam kehidupan kita, bahwa kita beriman jikalau kita mentaati kehendak Bapa, menginginkan kehendak Bapa di surga terjadi dalam kehidupan kita. Bukan mau-maunya kita sendiri, bukan semau-maunya keinginan kehendak kita sendiri, seperti yang dilakukan oleh setan, iblis, dan sejenisnya yang hendak mengikuti keinginannya sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menaklukkan keinginan kami sendiri dan juga selalu memprioritaskan, memenangkan kehendak Bapa supaya terjadi dalam kehidupan kita, supaya iman kita semua berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan berkenan di hadapan Bapa Surgawi. Mampukan kami Tuhan, agar iman kita semakin berakar, berkembang, dan berbuah Tuhan. Semakin kuat Tuhan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Jauhkan kita Tuhan dari godaan-godaan jahat, dari godaan-godaan setan, dari keinginan-keinginan daging kita, dari keinginan-keinginan mata kita, dari kesombongan, keangkuhan hidup kita, menginginkan keinginan kita sendiri terjadi. Jauhkan itu Tuhan, bahwa kita mau-maunya hidup sendiri, tetapi arahkan kita Tuhan agar kita hidup seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kebenaran firman-Mu, seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan, telah teladani dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Tetapi bukan kehendak-Ku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah Bapa di surga yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hikmat,
iman dan tidak beriman yang Kau berikan dalam kehidupan kami lewat sharing-sharing video saya kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan agar kami bisa menghidupi firman-firman-Mu ini Tuhan, sehingga iman kita semakin berdasar kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama saya. Semoga iman kita semua berdasar hanya kepada satu Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tidak kesetanan, tidak mengikuti kehendak kita sendiri, tidak mau-maunya kita sendiri. Demikian doa kali ini, demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih. God bless you all.